moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Dermawan, asal kelas 11 TKRO 3. Saya sekolah di SMK Bina Nusantara, mengambil jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Saya di sini akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat PowerPoint tentang teks eksplanasi. Pembahasan. Ada 5 pembahasan yang akan saya jelaskan. 1. Pengertian teks eksplanasi. 2. Struktur teks eksplanasi. 3. Ciri-ciri teks eksplanasi. 4. Kebahasaan teks eksplanasi. 5. Menyusun teks eksplanasi. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Melalui teks eksplanasi, setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya diamati dan dirasakan saja, tetapi juga digunakan sebagai pembelajaran. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada beberapa macam. 1. Pernyataan umum. 2. Urutan sebab akibat. 3. Interpretasi. 1. Pernyataan umum. Berisikan pernyataan umum mengenai tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan. 2. Urutan sebab akibat. Berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. 3. Interpretasi. Berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Masuk ke pembahasan ketiga, ciri-ciri teks eksplanasi. Ada 5 macam ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. 2. Informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. 3. Faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. 4. Sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. 5. Memiliki atau menggunakan sekuensi markers, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, terakhir. Masuk ke pembahasan keempat, kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaan teks eksplanasi ada beberapa macam. 1. Fokus pada hal umum atau generik, bukan berfokus partisipan manusia atau non-human participants. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta udara. 2. Dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan verba material serta verba relasional atau kata kerja aktif. 3. Menggunakan konjungsi waktu atau kausalitas, contohnya sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. 4. Menggunakan kalimat pasif. 5. Eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara kausal itu benar adanya. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu menyusun teks eksplanasi. Menyusun teks eksplanasi ada beberapa langkah, yaitu 1. Menentukan topik yang menarik. Tentukan fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin disajikan. Misalnya, proses terjadinya pasang surut air laut. 2. Membuat rancangan berangka teks. Buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena,
penggambaran rangkaian kejadian dan ulasan. 3. Mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. 4. Mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. 5. Menyunting teks. Mungkin cukup sekian tugas PowerPoint Bahasa Indonesia dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.